Zaki berhasil mengejar Adam dan bongkar semua kebusukan dari Bella. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, selain acara resepsi Aksa dan juga Amira yang bakal berlangsung emosional, hikmat serta tentunya bener-bener seru banget teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat ada hal yang sangat bagus yang dilakukan oleh Zaki kepada Adam. Yap, semenjak Zaki berubah, memang gak bisa dipungkiri Zaki ini banyak terlibat hal baik untuk hidup-hidup orang terdekatnya Aksa. Selain Aksa dan Amira, Adam menjadi salah satunya. Bahkan bisa dikatakan Zaki ini jauh lebih sering membantu Adam ketimbang yang lain. Yap, setelah Zaki memutuskan untuk mengejar Adam dan juga Bella, akhirnya Zaki berhasil mengejar Adam. Zaki nggak langsung menyergap teman-teman, tapi langsung melihat dulu dari kejauhan. Seperti episode sebelumnya. Zaki cukup menyayangkan karena ternyata Adam dan juga Bella ini mau menikah, bahkan baru saja bertunangan. Karena kan di episode sebelumnya, episode kemarin di Sabtu malam, Adam baru saja memberikan cincin. Yang mana itu tak artinya adalah ya Bella dan Adam ini sudah bertunangan. Zaki marah, kesel, dan bingung teman-teman, karena Adam ini sama sekali nggak mau cerita tentang apa yang terjadi. Padahal Zaki di sini tuh nggak akan ngejudge. Kalaupun emang Adam bilang iya dan mau jujur, Zaki pun juga bakal bantu. Apa yang bisa Zaki bantu pasti bakal Zaki bantu. Cuman Adam ini tuh berpikir selalu sebaliknya teman-teman. Ngerasa kalau nanti jika Adam jujur, Adam malah akan semakin bermusuhan dengan sang kakak yaitu Aksa. Padahal sama sekali nggak akan bermusuhan juga, dan bisa dikatakan jauh lah untuk sampai ke momen itu. Sehingga overthinking yang dialami oleh Adam ini bikin Zaki pun juga jadi kesel. Maksudnya gini, Zaki tuh cuma mau ngingetin ya, udah tahu Bella seperti ini, udah tahu Bella tuh buruknya seburuk itu ibaratnya. Bahkan setan aja sungkem sama Bella, tapi Adam masih menjadi seperti ini. Makanya ini cukup menjadi prihatin bagi Zaki. Tapi pintar Zaki karena udah tahu semuanya, dan ternyata ketahuan juga kalau Bella ini adalah menjebak teman-teman, karena nanti bakal ada adegan telepon sama Tommy, bertemu sama Tommy. Inilah yang bikin Zaki jadi marah. Karena kan pada awalnya Zaki mengira kalau Adam tuh memang kepancing jatuh cinta aja, nggak ada yang lebih, nggak sampai tiba-tiba tidur bareng dan lain sebagainya macamnya. Tapi tentu aja Zaki marah karena Bella ini berusaha untuk menjebak, bahkan bukan berusaha lagi tapi sudah berhasil menjebak. Yang mana Adam yang sepolos ini tentu bingung harus ngebalas seperti apa, bingung juga harus berbuat seperti apa, karena sama sekali nggak ada dalam bayangannya. Makanya Adam begitu dikadalin begitu saja, ditipu begitu saja oleh Bella, ya langsung celingak-celinguk karena bingung. Karena kan ini benar-benar baru bagi Adam, gak pernah berbuat sejauh itu bersama dengan lawan jenis, sehingga ketika mengetahui dijebak sama Bella tuh mumet. Jadi kita tuh di episode malam ini teman-teman bakal lihat lagi Adam yang mumetnya tuh bener-bener mumet teman-teman, kayak yang pusing banget pikirannya. Tapi pada akhirnya Zaki langsung lah ngebongkar semuanya di depan Adam. Lagi dan lagi Adamnya gak mau denger. Awalnya takut teman-teman, karena itu tadi ketakutan bakal dibongkar kepada Aksa, bakal diberitahu kepada Lian Bagaskara. Padahal nih kalau Lian Bagaskara pun juga tahu, Aksa pun juga tahu, tuh gak akan marah. Lian gak akan tiba-tiba ngusir Adam, Aksa pun juga gak akan tiba-tiba menampar Adam, memukul Adam, gak akan. Jauh dari itu, justru tahu kalau itu pasti jebakannya Bella. Apalagi kan ada Zaki nih saksinya. Jadi harusnya Adam nih jangan takut. Karena dengan begini, inilah yang pada akhirnya justru malah akan membuat Bella tuh semakin menang. Kalau Adamnya ketakutan seperti ini gak jelas. Ya gak teman-teman? Karena kan begini, memang ini tuh adalah masalah yang sulit untuk dibongkar. Karena begini, ketika adegan tersebut, ya mau Zaki datang ke tempat tersebut pun juga CCTV pasti udah dihapus. Mau nanya cari buktinya pun juga susah. Karena kan yang ngerasain dan menjadi korbannya itu adalah Adam, yang mana Adam tuh gak mampu berbuat apa-apa. Adam cuma bilang, gak tahu bang, tiba-tiba aku mabuk dan terbangun di sebuah kamar VIP bersama dengan Bella. Lalu Bella marah-marah. Nah, disinilah yang momen diputar balikannya oleh Zaki. Lu kok jadi bego sih Dan? Pokoknya diomongin lah teman-teman. Karena harusnya tahu itu tuh jebakan. Kalau emang bener ada
sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua, menurut Zaki ya udah minta aja bukti CCTV-nya dan lain sebagainya macam. Tapi ya percuma, pasti udah dihapus kalaupun ada. Kita semua tahu lah teman-teman. Kelihatan banget kalau cara ngejebak Bella tuh untuk bisa mengunci Adam. Jadi biar keluarga Aksa tuh masih ada tarik ulurnya sama kejahatan, biar Aksa sama Amira tuh nggak bahagia banget. Teman-teman ngerasa nggak sih? Coba. Pasti kalau teman-teman setiap hari nonton KCM pasti ngerasa kalau itu kayak tarik ulur aja. Biar Aksa sama Amira tuh dan keluarga tuh ya ada selalu masalah walaupun nggak besar. Makanya Bella dilibatin dalam masalah ini bersama dengan Adam. Jadi kayak muncul masalah baru yang itu ngunci banget. Susah lah. Kita semua tahu Aksa aja butuh waktu, butuh tenaga, butuh effort untuk bisa bercerai dan berpisah dari si ular Bella. Ini Adam baru mau mulai semuanya yang mana itu bakalan sulit. Selama hari ke depan Bella akan banyak meminta kepada Adam. Sedangkan Adam yang ngasih terus. Karena kenapa? Karena takut diancam teman-teman. Minta cincin lah kemarin. Minta itulah. Minta mobil. Minta uang. Minta baju. Minta sepatu. Minta apapun itu. Yang mana kalau Adam gak masalah karena lagi punya duit banyak kan. Karena sudah bekerja dengan sang ayah sambung yaitu Lian. Tapi bagi Zaki ini udah gak masuk akal banget. Dan bisa dikatakan bener-bener suram. Sehingga akhirnya Zaki pun juga porak-poranda aja langsung ngingetin ke Adam buat nge-make sure lagi. Nah di momen ini tuh teman-teman, jadi udah diingetin, udah dibongkar semua sama Zaki. Tapi Zaki pun juga langsung mengingatkan kepada Adam, konsen Dam. Coba pikirin lagi baik-baik. Awalnya tuh habis ngapain? Kenapa semua bisa terjadi? Nggak mungkin kalau nggak ada faktornya. Nggak ada pemicunya. Pasti ada. Karena begini, akhirnya Adam pun bercerita lagi dengan ada ngos-ngosannya. Kita semua tahu lah ya teman-teman kalau Adam lagi panik itu kayak gimana. Adam pun juga menceritakan semuanya. Habis meeting dengan 2 klien, goal kliennya setuju buat invest dan lain sebagainya macamnya. Gak lama kemudian ketika menunggu Zaki untuk datang, karena waktu Zaki pun juga nelfon Adam kan, gara-gara ada permasalahan Aksa dan Amira diancam. Tapi tiba-tiba Zaki datangnya lama, terus gak sengaja Adam pun juga bilang bertemu dengan Bella dan bertabrakan. Lalu gak lama kemudian ya tentu ya basa-basi dan lain sebagainya macamnya hingga akhirnya ya udah sebelum pulang minum-minum dulu aja. Karena Adam pikir ya udah minum-minum biasa aja, tapi ternyata setelah minum entah kenapa Adam ini tuh nggak sadarkan diri dan nggak bisa berbuat apa-apa. Sehingga yang Adam pikirkan Adam ini adalah pelakunya ketika melihat dengan seksama Adam bersama dengan Bella ini berada di kasur yang sama. Lagi dan lagi teman-teman, ketika Adam berbicara seperti itu membuat Zaki pun juga marah besar. Itu lo dijebak Dam. Hingga pada akhirnya karena susah ya, karena Bella pasti bakal gak mau ngaku juga dan lain sebagainya macamnya. Akhirnya yang dilakukan oleh Zaki adalah mencari buktinya. Karena ya walaupun Mimin curiga CCTV-nya bakal sulit ditemukan atau bahkan dihilangkan sama Bella, tapi at least mencoba mencari bukti. Tinggal nunggu aja, kalaupun nih nanti Bella pura-pura hamil atau lain sebagainya macamnya, tinggal tes DNA aja buat kebuktiin semua. Jadi dipantau terus sih sama Zaki. Dan disinilah yang Mimin rasa bakal bikin kalian tuh salut banget. Zaki tuh bener-bener support banget teman-teman, ngedukung banget. Bahkan saking baiknya tuh gimana caranya supaya Adam tuh bisa lepas dari Bella dan jangan sampai terjerembab lagi. Dan ini kan pada akhirnya seru ya. Karena pada akhirnya tuh kita gak cuma melihat omong kosong belaka yang muncul dari Bella dan lain sebagainya macam. Tapi inilah yang benar-benar terjadi. Salut banget sama Zaki. Luar biasa banget. Adam pun juga di momen itu masih kayak pelangak-pelongo, celeng-celingu. Kayak karakternya tuh kayak dibikin bego gitu loh. Kesel Miminnya, maksudnya Adam ini udah bagus, lucu karakternya, kocak gitu, tapi kenapa sih bikin kayak gini? Tapi udahlah, kita ikuti dulu saja. Akhirnya secara perlahan pun juga Adam udah mulai mengerti. Walaupun Adam masih bingung karena ya Zaki ini tuh kan gimana ya, keras orangnya teman-teman. Maksudnya tuh keras dalam hal yang baik. Gak mau Adam tuh sampai terjerembab dan lain sebagainya macamnya. Ya demi kebaikan Adam itu sendiri. Langsung aja teman-teman dibawa tarik, beritahu semua kepada Aksa. Tapi nanti setelah acara Aksa resepsi selesai sama dengan Amira dan juga Palian, tujuannya apa? Bukan untuk ngebongkar masalahnya Adam sama Bella ya, tapi biar ngebantuin Adam dan ngeyakinin Adam kalau Adam tuh udah dijebak. Karena Adam tuh masih sadar dan juga belum sadar, jadi masih 50-50. Yang mana kan ini pada akhirnya harus disadarin terus supaya Adam ini menyadari Adam tuh gak salah, jadi gak perlu takut udah. Lagian kalau memang bener ngapa-ngapain sama Bella, masa iya Adam lagi
pingsan tertidur bisa ngapa-ngapain sama Bella kan nggak masuk akal. Nah berkat Zaki inilah yang secara perlahan membuat Adam menjadi cukup sadar. Dan semoga aja dengan Zaki yang ngomong seperti ini, Adam pun juga bisa menampar Bella atau apapun itu. Lian pun juga bisa berbuat sesuatu. Zaki pun juga bisa berbuat sesuatu hingga Aksa untuk beri pelajaran kepada Bella. Setuju ya teman-teman? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.